Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Hikam, NIM 212128 dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi sebagai tugas UAS mata kuliah telaah materi pendidikan. Berilmu, beramal, bermanfaat. Kontribusi peradaban Islam terhadap dunia dan ilmu. Seperti yang kita ketahui, kontribusi Islam terhadap dunia dan ilmu sangat besar pada masa dinasti Abbasiyah dan masa peradaban Islam masa lampau, di mana banyak sekali pakar-pakar, ahli ilmuwan yang lahir serta banyak sekali ilmu-ilmu yang dibukukan sehingga bisa dibaca oleh banyak orang pada masa itu. Kontribusi di sini terdapat bisa kita artikan atau bisa kita bagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah nakliyah, yang kedua adalah akliyah. Nakliyah adalah kontribusi ilmu dalam Al-Quran dan hadis yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan akliyah adalah yang bersumber dari logika. Nakliyah sangat banyak, di mana pada masa itu umat Islam sangat memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan dan melahirkan kitab-kitab hukum Islam, fikih, tauhid, syariat dan lain sebagainya. Adapun dalam akliyah tentunya sangat besar sehingga bahkan berefek hingga terhadap dunia dan ilmu. Sangat banyak ulama-ulama Islam pada masa dulu menciptakan karya-karya yang bahkan menjadikan dunia barat yang pada masa saat itu masih dalam dunia kegelapan menjadi renaissance atau masa pencahayaan atau masa kebangkitan oleh orang barat. Dan itu tidak lepas dari peradaban Islam, di mana orang-orang barat pada masa itu belajar Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat ilmu pengetahuan di seluruh dunia yang bersumber dari Baitul Hikmah, perpustakaan Baitul Hikmah, karena di dalamnya terdapat sangat banyak pengetahuan-pengetahuan yang disalin tidak hanya dalam dunia Islam, bahkan sampai dari Yunani dan lain sebagainya dikumpulkan, diterjemahkan, kemudian dijadikan ilmu pengetahuan yang tercetak dan baru. Banyak sekali ulama-ulama atau ahli-ahli yang berasal dari Islam yang mempengaruhi dunia dan di dalam berbagai fan ilmu. Yang pertama ada kedokteran sangat terkenal, yaitu Imam Ar-Razi dan Ibnu Sina yang menciptakan rumus-rumus yang dan pengetahuan-pengetahuan, teori-teori yang digunakan oleh bangsa barat bahkan hingga saat ini. Kemudian dalam hal filsafat ada Ibnu Rushd atau yang biasa kita dengar Averroes. Nah, pemikiran beliau ini yang menggugah orang-orang barat sehingga tidak tunduk lagi kepada gereja dan hingga menjadi negara yang maju sampai sekarang. Terus ada juga matematika, yaitu Al-Khawarizmi. Teori Al-Khawarizmi, rumus-rumus yang diciptakan Al-Khawarizmi mempengaruhi dunia hingga saat ini dan menjadi fondasi pengetahuan matematika di seluruh dunia. Kemudian dalam bidang teknologi ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menciptakan banyak rumus-rumus yang menjadi dasar fondasi teknologi yang masih digunakan sebagai pengantar teknologi di seluruh dunia. Nah, dari ulama-ulama ini, peradaban Islam sangat maju dan berpengaruh sekali terhadap dunia serta ilmu pendidikan. Seperti yang ketahui, para ulama ini, kemajuan Islam tidak lepas dari perintah untuk berilmu dan beramal, sehingga menjadikan umat Islam itu umat yang mencari ilmu, selalu haus akan ilmu dan mengamalkan ilmunya, tidak untuk diri sendiri. Dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Di sini dapat kita lihat bahwasanya kita boleh berilmu, kita boleh berpengetahuan, tapi kita juga wajib mengamalkannya kepada orang lain. Itulah arti dari khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan
di dalam jalur ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya ke surga. Demikian adalah menunjukkan bahwasanya Islam sangat menghargai ilmu dan mengamalkan ilmu, sehingga dijanjikan orang yang berilmu dan beramal akan masuk surga. Kita bisa melihat beberapa ulama atau ahli yang menggaungkan keutamaan berilmu dan beramal sehingga bisa mempengaruhi dunia, yaitu juga dari Fudel bin Iyad yang berkata, disebut berilmu karena mengamalkan ilmunya, bukan hanya jago teori saja. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu disebut orang yang berilmu itu ketika sudah mengamalkan ilmunya saja. Kalau hanya untuk dirinya sendiri, belum bisa disebut orang yang berilmu. Juga dari Imam Syafi'i, ilmu adalah memberikan manfaat, bukan hanya sekedar hafal saja. Imam Syafi'i menegaskan bahwasanya ilmu itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Anfa'uhum linnas, bukan hanya untuk diri saja. Demikian penjelasan tentang kontribusi peradaban Islam terhadap dunia ilmu. Tentunya tidak bisa saya jelaskan sepenuhnya, harus saja karena keterbatasan waktu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata-kata dan penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.